Ini berhubung kita menghadap nisfu Sya'ban ya kelak, maka kita membahas sedikit tentang nisfu Sya'ban. Diambil dari kitab Kanzun Najah was-Surur. Kanzun Najah was-Surur ini kitab di situ mengandung fadilat-fadilat setiap bulannya ada dibahas di situ. Ini kitab Kanzun Najah was-Surur. Kada usah gini dibacakan Arabnya, langsung kita translate aja menghemat waktu. Nah, di sini Jesiden ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban ini di antara bulan-bulan yang agung. Ya. Keberkahannya masyhur, kebaikannya melimpah. Dan bertaubat di bulan ini termasuk sebesar-besar keuntungan. Nah, jadi perbanyak taubat di bulan ini karena inya jasidin min a'dhamil ghanaimis salihah, di antara segonol-gonol ghalimah yang ada di bulan ini. Nah, min a'dhamil ghanaimis salihah. Naam. Dan juga pulang bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita bersiap-siap menghadap Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah ada nada munadin jar, menyeru oleh orang yang menyeru. Apa? Qal ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, menghadaplah. Jadi orang hendak mencari apa? Kebaikan, menghadaplah. Tapi orang yang menghendaki keburukan, aqsir. Ya ini sana ente. Ya kami kada butuh. Nah, aqsir. Nah, jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk menuju Ramadan. Karena itu bulan bersih-bersih ya. Bersih-bersih dari segala dosa, minta ampun Allah Ta'ala, bulan bertaubat. Bulan ini juga pulang bulan Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis disebutkan wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku. Dalam bulan Sya'ban banyak terjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Di antaranya terbelahnya bulan menjadi dua itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ini di antara bulan yang agung. Di bulan ini juga pulang terdapat malam, ya, malam yang dengaran ini Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Di malam itu Allah Ta'ala tentuakan ajal setiap orang. Maka dari Sayyidina Atha bin Yasar ucap Presiden apa? Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, menyalinlah malakal maut. Siapa malakal maut? Azrail. Menyalin malaikat Azrail di malam nisfu Sya'ban setiap nama-nama yang akan berpulang dari bulan Sya'ban sampai ke Sya'ban berikutnya. Setahun penuh disalin apabila di malam nisfu Sya'ban. Di malam itu juga divonis orang ini termasuk orang yang syaqi atau sa'id, orang beruntungkah, orang yang celakakah di malam nisfu Sya'ban. Karena itu kita berdoa di malam nisfu Sya'ban biasanya betung baca Yasin itu doanya kita paham artinya sepalih bepaksaan lon Tuhan. Nah, ya Allah munnya ulut termasuk orang yang beruntung gini munnya termasuk orang yang celaka, ubahkan jadi beruntung. Itu doanya nisfu Sya'ban. Amun termasuk orang yang mampet ya kasempit dalam rezeki, luasakan rezeki kami. Itu tak. Nah, kan idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nasakha malakul maut alaihi wasallam kull man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Di malam nisfu itu juga bertulis
iya kah, ini orang ini kena cagar kawin di tahun ini, nah kawan pondokan ya, ya kah, akan membangun rumah, betulis malam Syaban, akan membangun, menukar perumahan, nah ada juga tulisannya ya, menanam pepohonan seberataan ada di mana, di malam nisfu Syaban. Dan Sayyidina Atha bin Yasar kadada malam nang lebih hebat, lebih banyak fadilatnya dari malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi Lailatul Qadar di bawahnya yaitu malam nisfu Sya'ban. Makanya diriwayatkan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni ya dan memerdekakan hambanya sebilangan bulu kambing dari qabilah Kalb. Itu jar bahari ya, setiap qabilah itu beinguan kambing ya, tapi bulu nang paling labat daripada daripada kambing nang diingu oleh setiap qabilah yaitu kambing dari qabilah Kalb. Ala kulli hal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya dan memerdekakannya sebanyak bilangan bulu kambing dari qabilah Kalb. Nah, Waqala fi Tuhfatul Ikhwan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah, bahwasanya Allah mengampuni bagi sekalian orang muslim pada malam itu malam apa? Nisfu Sya'ban, illa likahinin, melainkan dukun, au sahirin, tukang sihir, au musyahinin, atau orang yang menyimpan hiri dengki. Nah ini karena itu orang biasanya sebelum malam nisfu berelaan ya, lamun ada salah ya kah, kena isok bahasa pulang nong penting malam itu dulu karena ada hiri dengki apa segala macam. Nah likahinin au sahinin au musyahinin au mudmini khamrin, atau orang nang konsumsi khamar, nang memabukakan. Kalau orang nang mabuk di malam di malam nisfu Sya'ban kada kebagian maghfirah, kada kebagian keampunan dari Allah taala. Au aqin liwalidayh, atau durhaka kepada kedua orang tua. Ini orang nang durhaka kada dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu jalah jar. Ada orang biar malam nang lain, orang untuk durhaka lun kuitan ya dapat tanah, tapi di malam nisfu Sya'ban ditekan-akan badan lah. Anak dapat maghfirah, tak ampun duluan kuitan. Kita sebagai anak nih kadang-kadang merasa sesuatu itu menyakiti lun hati kuitan, mati kita biasa aja. Nah, padahal mengenal di hati kuitan nain bahayanya. Jadi sebelum masuk nisfu Sya'ban minta ampun bujur-bujur lawan kuitan, tak jangan sampai termasuk jadi orang nang durhaka lawan kuitan. Au aqin liwalidayh, wa qad ijtama'a min ar-riwayat anal mahjubin 'anil maghfirah war rahmah musyrikun wa musyahinun wa asyar wa qatilun nafas. Dan ada tambahan lagi jasidin daripada riwayat bahwasanya orang-orang yang dihijab daripada keampunan dan rahmat di nisfu Sya'ban, di antaranya orang yang membunuh dirinya sendiri. Orang bunuh diri kalau dapat maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Wa qati'u rahimin, orang nang memagat tali silaturahmi.
beding sana kan 10 tahun kita jangan ada betaguran. Oh la ilaha illallah. Napa masalahnya? Nah ini sebelum masuk malam nisfu Sya'ban barelaan dulu ya kah, nang putus disambung pulang bahasa nang silaturahmi khususnya orang misalnya beding sanakan misalnya lah orang parak banget kada betaguran ini orang kada betaguran itu 3 hari jatahnya lebih pada 3 hari kada halal aja Nabi tu orang nang napa aja kita sesama muslim bener aja kada nang beding sanak kada sesama muslim aja mun kada betaguran lebih pada 3 hari haram. Cuma apa seandainya beding sanak bakula sudah bakula bertetangga pulang kasing sapaan kasing tagur sapaan bahaya nih. Ini qati' rahim. Man wasala rahim wasalahu Allah. Orang yang menyambung tali silaturahmi Allah Ta'ala sambung juga. Artinya dapat terusna limpahan dari Allah Ta'ala maghfirah rahmah apa sebenarnya. Tapi wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Jadi siapa yang memutus tali silaturahmi orang itu dipagat Tuhan juga. Bayangan dia menyentuhan yang memagat. Sidin nang bari rezeki, sidin nang bari napas, sidin nang maha segalanya, sidin pagat lawan kita nggih Pak. Ini orang nang qati' rahim. Nah, khusus di malam nisfu Sya'ban orang ini kada dapat apa? Kada dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Di antaranya lagi wa musbilul izar, orang yang menghirit akan tapih. Nah, betapih itu jangan di bawah pada apa? Napa ngarannya? Mata kaki. Napa bahasa kitanya? Buku lali lah. Buku lali kah? Nah, buku lali jangan di bawah badan itu tah. Ya kah? Itu ulama khilaf nih tuh, ada mengatakan makruh. Punya ulama Hadramaut keras pada masalah musbilul izar, orang yang menurunkan tapih pada apa? Pada buku lali. Nah, itu diangkat sedikit. Tapi jangan kayak orang kebanjiran tinggi mana tapih. Wa musbilul izar wazanin dan orang yang berzina. Malam nisfu Sya'ban sampai aja lagi lah. Nah, wasyaribin, syarib tadi orang yang minum khamar. Wa qattatin, tukang adu domba. Tukang adu domba perai dulu malam nisfu Sya'ban. Ya kah kada dapat apa? Keampunan. Qattat. Wa musawwir. Musawwir ini orang nang keluin tukang gambar ya. Pelukis kada juga. Ini orang nang apa? Mau ukir. Nah, mau ukir. Ukir patung, musawwir. Nah, ini kan dapat keampunannya. Wa'akin, orang durhaka. Wa'akun lah. Wa mudribun fit tijarat. Wa mubtadi'un ahli bid'ah wa rafidi. Khawarij fi qalbihi syahna, di dalam hatinya ada benci lis sahabah, lawan sahabat radhiyallahu taala anhum. Faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi dhunub fatahu al-fawz bil ghufran fi lailatin nisfi min Sya'ban. Nah, maka barang siapa orang baperangai lawan salah satu daripada dosa-dosa ini, orang ini kehilangan keampunan di malam nisfu Sya'ban, kecuali inya bertaubat dari dosanya sebelum sampai nisfu Sya'ban. Bertaubat kada cukup jua pulang dimuntung aja, tetapi apa? Harus disertai jasidin lawan penyesalan. Nah, kita kan biasanya minta rela tuh formalitas saja dimuntung, terela lah aja, berelaan lah aja, formalitas saja dimuntung, kada sampai ke dalam hati. Ini perlu jadi perbaiki, menyebarelaan tuh bujur-bujur, tulus bujur, ada penyesalan di dalam. Jadi ini rukun taubat nang kayak itu bang, rukun taubat itu, iyakah di antaranya menyesal, ada hendak lagi mengulangi apa? Mengulangi dosa itu tadi. Munnya tadi nang kayak tadi isok kena pulang bahasa pulang jar. Hari ini jadi lu berelaan, ini kada mau nek.
Nah, fa hina idzin yaslukullah bihi aqwam tariq wa yudkhiluhu fi zumrati ulaika ar-rafiq. Nah. Disunnahkan pada malam itu menghidupakan malam nisfu Sya'ban. Menghidupakan malam nisfu ini barang aja napa kana digawe sekurang-kurangnya ta minimal benar sembahyang isya lawan subuh berjamaah. Itu sekurang-kurang menghidupakan malam nisfu Sya'ban. Amun wadah kita rutinitas munnya malam nisfu Sya'ban baca dalail yang lah mulai awal sampai akhir. Bisa juga minta ada juga nang talibul ilm misalnya kitab aja nang dibaca habis sebagian malam itu baca kitab bisa juga ihya juangannya apa yang ini baca kitab kadang baca dalail kadang nah pensiun juga sudah jadi pondokan lah amun jadi tarim malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan lawan membaca Al-Quran. Jadi setiap masjidnya itu dibuka mulai jam 12 malam dah. Ada yang mulai jam 1 sampai subuh, parak subuh bahatam. Jadi berbagi kena berapa mengajinya tuh mengaji nang kayak bulan puasa bakuliling bahalakah belingkaran. Setiap lingkaran tuh orangnya berlima, berenam. Munda masjid itu 30 ikong berapa? 5 kali 6 30 ya 5 kali 6 lingkaran. Jadi karena setiap lingkaran ini membaca ikam mulai juz 1 sampai juz 6 ya. Ini juz 6 sampai juz 12. Ini kena juz 12 sampai juz 18 hakada. Jadi semalaman tuh oleh 6 juz per lingkaran per halaqah nih karena di akhir bahatam. Itu tak. Itu salah satu cara ihya'ul lail tah. Itu amal ahli tarim minta. Maka debatah ngantuk nih ya kah? Cemilan datang terus. Jus kena banu popcorn kena lah, banu rote kena lah. Jadi masjid tuh hibak. Nah pulang ada jar al-Imam al-Asfihani di dalam kitab At-Targhib meriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam wajib baginya surga. Wajib baginya surga. Artinya pasti masuk nih dalam situ. Napa aja malamnya? Lailatul tarwiyah, malam tarwiyah. Wa lailatul arafah, malam arafah. Lah, wa lailatul nahri, malam hari raya Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Nah, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah banyak kayak lagi di sini dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an jar Sayyidin 5 malam kada ditolak doa di malam itu. No top chair berdoa di situ pasti kabul. Napa aja malamnya? Nang pertama malam Jumat. Nang kedua malam pertama Rajab. Malam pertama Rajab. Nah, kemudian yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Lailatul Qadar. Nah ini kada malamnya ini kada bertanggal. Nah kemudian 2 malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Dari siapa tadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala.
Adapun masalah Yasin tahu je kita berataan di sini dibahas sidin juga bahwasanya ulama ya memasukkan di antara amaliyah di malam nisfu Sya'ban yaitu membaca Yasin sebanyak 3 kali. Niat pertama niat minta panjang umur, tapi tambah juga niat panjang umur di dalam sehat dan taat. Panjang umur bener aja tapi garing aja umuran, jangan juga dalam sehat. Panjang umur sehat tapi bedum aja kawian, nah lain juga lah. Dalam taat, dalam sehat dan taat. Punya orang tarim itu kata kau tertinggal di putingnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al fi khairin wa lutfin, dalam kebaikan, dalam kelembutan, dalam keafiatan. Nah, yang kedua niatnya Yasidin minta tolak bala. Yang ketiga niat minta kaya akan daripada manusia. Minta kaya akan daripada manusia. Artinya kada dalam hati itu kada ada hendak bahajat lawan manusia, lawan Tuhan aja. Nah, la ilaha illallah. Faidah, nah ulang faidah. Qala dzakara ba'dus salihin, menyebutkan sebahagian orang saleh, anna man qara'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 Siapa yang membaca ayat ini sebilangan yang disebutkan tadi, jadilah inya ini tuh keamanan baginya di tahun itu, di tahun yang tersebut, menjadi pelindung gasan inya, insyaallah dilindungi Tuhan. Dalam hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini kada dibaca oleh orang yang sedih, kada dibaca oleh orang yang galau, kada dibaca oleh orang yang kesulitan, kada dibaca oleh orang yang tak utang. Sehari 3 kali membaca, 3 kali aja, melainkan inya itu dikabulkan Tuhan. Artinya apa? Dipermudah Tuhan. Orang nang napa tak utang, Allah Ta'ala napa? Allah Ta'ala mudahkan inya bayar utangnya. Orang nang kesulitan, Allah cariakan kuncinya. Napa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali setiap hari. Ajib. Faedah juga di sini, barang siapa membaca awal surah Ad-Dukhan, ya, sampai 8 ayat. Sampai 8 ayat. Jadi 8 ayat pertama dari surah Ad-Dukhan di awal malam Sya'ban sampai malam nisfu. Artinya malam nisfu tuh masuk aja nih, baca nih. Berapa kali membaca? 30 kali, jangan banyak jumlah lah. Jadi 8 ayat pertama surah Ad-Dukhan diulang sebanyak 30 kali. Kemudian inya menyebut nama Allah Ta'ala, bersalawat atas Nabi, berdoa, minta napakah minta napakah. Nah, fadilatnya itu jar napa mempercepat ijabah. Insyaallah dah napa aja nang inya kehendaki dikabulkan Tuhan. Betul deh, 8 ayat pertama surah Ad-Dukhan diulang sebanyak 30 kali. Fadilatnya ta'jilul ijabah, dia menyegerakan diijabahnya doa-doanya. Ana ala kulli hal. Nah, ini sebahagian daripada yang berkaitan lawan
nisfu Sya'ban. Ke sini dulu, wallahu a'lam.